Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, jurusan Teknik Informatika Sistemik Banjarbaru. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tanda tangan digital. Langsung saja saya mulai. Apa itu tanda tangan digital? Tanda tangan digital adalah pengganti tanda tangan secara manual yang bersifat elektronik dan mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan manual. Tanda tangan digital dibuat pada tahun 1978 yang diberi nama RSA, yaitu singkatan dari nama penemunya, Ron Revis, Adi Samir, dan Leonard Edelman. Tanda tangan digital merupakan rangkaian bit yang diciptakan dengan melakukan komunikasi elektronik melalui fungsi hash satu arah dan kemudian melalui inskripsi pesan dengan kunci pribadi pengirim. Tujuan dari tanda tangan digital secara umum digunakan untuk bukti, formalitas, persetujuan, dan efisiensi. Keunggulan tanda tangan digital adalah lebih terjaminnya autentikasi dari sebuah dokumen. Tanda tangan digital sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik. Karakteristik tanda tangan digital adalah otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, hanya sah untuk dokumen, dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun, tanda tangan tidak dapat dipalsukan atau dilupakan. Unsur dari tanda tangan digital adalah autentikasi penandatanganan, autentikasi dokumen. Terus kesimpulannya adalah tanda tangan digital merupakan teknik yang sangat tepat untuk menjamin keaslian suatu dokumen serta menghindari adanya penyangkalan bahwa seseorang telah menandatangani suatu dokumen. Teknik ini lebih canggih dan lebih efisien daripada tanda tangan yang dilakukan secara manual. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya akan berusaha jawab, dan apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya juga persilahkan. Silahkan jika ada yang bertanya. Saya ada yang ditanyakan. Saya sebenarnya masih belum paham tujuannya penandatangani pesan-pesan secara digital itu maksudnya gimana ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi tujuan menandatangani pesan-pesan secara digital untuk membuktikan bahwa Anda adalah pengirim sesungguhnya dan bahwa pesan yang dikirim belum dirusak selama dalam perjalanannya. Coba bayangkan tanda tangan digital itu sebagai bentuk elektronik dari lem sebuah amplop yang berisi informasi yang sangat penting. Oke, selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih. Saya ada yang ditanyakan untuk yang kedua kalinya. Seperti bagaimana cara membuat tanda tangan digital? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat tanda tangan digital? Cara membuat tanda tangan digital itu bisa diimplementasi dengan berbagai cara, tapi intinya di backend cuma mengubah status request menjadi approve. Verifikasi teraman sebetulnya mengirim notif ke si pemberi approval via sistem seperti yang banyak dilakukan di internet banking. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yang saya ingin tanyakan, seberapa besar tingkat kegagalan tanda tangan digital ini pada dunia komputasi? Tolong penjelasannya. Seberapa besar tingkat kegagalan tanda tangan digital pada dunia komputasi?
Tingkat kegagalan tanda tangan digital karena terjadinya manipulasi terhadap program dan sabotase terhadap komputer pengguna bukanlah hal yang sulit dilakukan. Seseorang bisa saja menyabotase komputer orang lain untuk menandatangani suatu dokumen tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, tanda tangan digital hanya memberikan autentikasi antara dokumen dengan komputer, tetapi tidak memberikan autentikasi keterkaitan antara komputer dengan pemilik kunci privat yang sah. Jika seseorang berada di pengadilan dan ditanya tentang tanda tangan digital pada sebuah dokumen, dia dapat saja mengatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Dan ketika saksi ahli dihadirkan, ia akan menjelaskan bahwa mungkin saja dokumen diberi tanda tangan digital tanpa sepengetahuan si pemilik kunci privat. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tanya lagi ya. Terus untuk keamanan pada pendistribusian tanda tangan ini pada kuncinya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Tolong penjelasannya lagi. Terima kasih. Untuk mengatasi masalah keamanan kunci publik itu direkatkan pada suatu sertifikat digital. Sertifikat digital selain berisi kunci publik juga berisi informasi lengkap mengenai jati diri si pemilik kunci tersebut, sebagaimana layaknya KTP, seperti nomor seri, nama pemilik, kode perusahaan, dan masa berlaku. Sama halnya dengan KTP, sertifikat digital juga ditandatangani secara digital oleh lembaga yang mengeluarkannya, yakni otoritas sertifikat. Dengan menggunakan kunci publik dari suatu sertifikat digital, pemeriksa tanda tangan dapat merasa yakin bahwa kunci publik itu memang berkorelasi dengan seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat digital itu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Saya kira cukup penjelasannya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.